Saudara, saatnya kami untuk menghadirkan perbincangan dalam segmen Smart Motivation hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Nah, mungkin tidak semua orang mengetahui benar apa tujuan hidupnya atau apa yang ingin dicapai di dalam hidup ini. Padahal menemukan tujuan hidup ini amat penting sebagai penjuru untuk meraih sukses salah satunya. Apa yang dapat kita lakukan lantas untuk menemukan dan menggali tujuan hidup? Pagi hari ini kita akan membahasnya bersama motivator teosentris dan kepemimpinan Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Glo, selamat pagi, luar biasa. Luar biasa sekali hari ini topiknya menarik. Karena sebenarnya mungkin sudah sering diangkat ya tujuan hidup, namun nggak semua orang paham. Sebenarnya apa sih pentingnya kita mengetahui tujuan hidup? Very good. Gini, kalau saya bilang, Glo kita ketemu yuk hari Sabtu yang akan datang. Jam 10 pagi di salah satu mall, let's say di Jakarta ini. Apa yang muncul dalam pikiran? Kalau saya mengajak, let's meet up, ayo kita ketemu hari Sabtu yang akan datang. Untuk apa? Exactly. Jadi untuk pertemuan 1 jam sampai 2 jam saja, kita ingin tahu untuk apa. Dan saya bertemu dengan banyak orang di dalam ruang training-training yang kami lakukan selama 15 tahun terakhir. Ternyata tidak terlalu banyak orang yang pernah bertanya, apa tujuan hidup? Tujuan pertemuan selama 2 jam, kita mau tahu. Tapi tujuan hidup yang 70, 80, 90 tahun, masa kita tidak ingin tahu padahal itu penting sekali. Banyak orang yang mungkin mengalir saja menjalani hidup ini. Tapi sebenarnya dari kata kunci tadi, penting sekali. Sepenting apa sih? Apa dampaknya jika seseorang tidak mengetahui tujuan hidup? Good. Semua benda yang ada, dan pemirsa juga bisa melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Entah itu kursi untuk didudukin. Lampu yang ada di dalam studio ini untuk menerangi. Handphone untuk komunikasi. Let's say sepeda motor atau mobil untuk transportasi. Semua benda-benda itu saja diciptakan ada fungsinya, ada tujuannya. Nah, masa kita tidak berpikir, what about man? Bagaimana dengan manusia? Laki-laki dan perempuan. Saya sudah pernah mulai memikirkan ini dari tahun 2000 ketika dulu saya masih kuliah di Melbourne. Dan itu yang membuat hidupku justru berubah. Kenapa? Karena kalimatnya begini ya, dalam bahasa Inggris nih, nanti kita terjemahkan. If you don't know the purpose of a thing, you will misuse it. Kalau Anda tidak tahu alasan suatu barang diproduksi, Anda pasti akan menyalahgunakannya. Jadi kalau handphone, saya bawa ke pedalaman yang tidak pernah melihat handphone sebelumnya, dan Anda tidak memberitahukan untuk apa handphone ini, apa fungsinya. Guess what? Apa yang terjadi? Mereka akan gunakan handphone ini untuk ganjal pintu atau lempar anak ayam yang lagi lewat. Apakah kita menyalahkan mereka? Tidak. Kenapa mereka menggunakan handphone untuk urusan dan fungsi yang berbeda? Karena mereka tidak tahu. Sama, if you don't know the purpose of your life, kalau Anda juga tidak tahu tujuan hidup Anda akan menyalahgunakannya. Bahkan Anda bisa merusak hidup Anda, dan saya pernah mengalaminya. 4 tahun dalam dunia gelap selama saya di Melbourne. Itu kenapa saya lakukan, karena no one told me, tidak ada yang pernah memberitahukan bahwa Eloy, kamu itu lahir dari pulau terpencil itu, dari ayah yang meninggal ketika kamu masih usia 9 bulan, itu ada tujuannya, ada meaning dari semua. No one told me. Tapi hari ketika saya menemukan meaning, tujuan bahwa hidup ini ada tujuan besarnya, life never be the same. Hidup tidak pernah sama akan lagi. lebih jelas dan terarah begitu ya. Exactly, nah, ini bisa kita hubungkan dengan apa yang sedang berlangsung saat ini di tahun politik. Banyak orang yang memiliki tujuan untuk menjadi wakil rakyat saat ini. Nah, tapi apakah itu juga salah satunya untuk memenuhi apa yang mereka mungkin rasakan sebagai fulfillment atau pengakuan diri, tujuan hidup, pengakuan diri. Apakah ini bisa kita samakan seperti itu? Kita bedakan dulu ya antara purpose, tujuan, dengan sasaran atau goals, atau orang bilang mengatakan target. Jadi kalau bicara purpose, ini udah bicara mengenai hal yang besar, mission, misi daripada hidup. Berbicara mengenai why am I here? Kenapa aku ada di sini? Dan semua orang yang menemukan tujuan hidupnya, dia pasti akan tahu tujuan hidup itu adalah untuk orang lain. Jadi tidak pernah ada satu barang diproduksi untuk dirinya sendiri, dan tidak ada orang yang diciptakan untuk dirinya sendiri. Justru saya selalu mengatakan dalam kelas-kelas training kami, alasan utama Anda pernah dilahirkan dan saya pernah dilahirkan karena Tuhan Sang Pencipta itu tahu kalau Anda tidak pernah dilahirkan, saya tidak pernah dilahirkan, dunia, Indonesia akan kehilangan sesuatu yang sangat penting. Nah, sesuatu yang penting itulah yang harusnya ditemukan oleh para politisi yang atau calon legislatif
supaya ketika nanti dia menjabat itu tidak berbicara mengenai aku mendapatkan uang dan melakukan korupsi, tetapi aku ada di sini untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat. Nah, pertanyaannya, teman-teman yang mencalonkan diri ini, apa sungguh mereka mencalonkan diri itu untuk kebaikan masyarakat atau sebenarnya karirnya dia udah mentok nih. Jadi lagi mencari peluang baru saja supaya di situ dia bisa mendapatkan penghasilan bahkan mungkin lebih besar daripada pekerjaan dan profesi sebelumnya. Nah, kalau itu yang terjadi, sebetulnya dia belum menemukan tujuan hidup. Itu cuma muter-muter diriku dan diriku lagi. Artinya tips yang paling mudah untuk menemukan atau menggali apa sih tujuan hidup adalah manfaat kita untuk lingkungan, untuk orang lain begitu. Exactly. Jadi ini berbicara mengenai hidupku ini untuk apa sih? Nah, di dalam kalau kita bicara leadership ya, pertama ketemu purpose-nya. Tapi orang yang ketemu purpose, ketemu meaning, ujungnya itu dia pasti bertemu dengan servantship. Itu apa? Melayani, melakukan sesuatu untuk kemanfaatan bagi umat, bagi orang yang lain. So, yes, walaupun dari mana kita memulainya, tentu kita memulainya dari ya bertanya dulu dong, bertanya kepada siapa? Sang pencipta tentunya. Seperti apa gitu ya untuk menemukan apa tujuan hidup atau makna hidup diri sendiri. Sebetulnya begitu ya? itu kalau dibahas ada 5 cara yang di dalam waktu yang sangat singkat ini. I don't know, saya sampaikan secara cepat saja. Yang pertama adalah kalau Anda membeli mobil, Anda membeli alat-alat elektronik, Anda membeli handphone atau TV, Anda ingin tahu ini untuk apa dan bagaimana cara mengoperasikannya, pasti membaca buku manualnya. Read the manual. Nah, semua orang, apapun agama keyakinannya, harusnya punya buku manualnya. Jadi baca buku manualnya, harusnya di sana Anda akan menemukan kenapa tujuan manusia hidup. pernah diciptakan. Baik. Nah, Dan masih ada cara 4 yang lain yang kita bisa. tentu kalau kita bedah satu persatu tidak cukup waktunya, Pak Elo. Tapi ada yang menarik juga sebagai mungkin konklusi juga dari apa kita bicarakan. Ada 2 waktu menurut Anda yang penting di dalam kehidupan ini. Oh iya banget. Dua waktu ini apa? Yes. Waktu yang pertama adalah hari tanggal ketika kita lahir. Jadi Glo lahir di tanggal berapa, di jam berapa, itu waktu terpenting dalam hidupnya Glo karena itu adalah waktu di mana hadir di tengah bumi ini. Tetapi itu baru pertama, waktu yang kedua itu adalah hari ketika akhirnya Glo menemukan kenapa Glo pernah lahir di tengah dunia ini. Jadi hari ketika saya lahir dan hari ketika akhirnya saya menemukan kenapa saya pernah lahir. Saya bertemu dengan orang-orang dalam dunia training yang kami lakukan. 90% manusia tidak pernah menemukan kenapa dia pernah lahir. Dan itu tragedi terbesar dalam hidup. Bukan kematian ya? No, justru bukan kematian, karena kalau kematian itu sudah terlambat. Tragedi terbesar dalam hidup adalah kita lahir, kita sekolah, bekerja, bisnis, kita bangun subuh, kita pergi bekerja sampai larut malam dan kita bisa kaya raya, tetapi sebetulnya engkau dan aku tidak pernah dilahirkan untuk pekerjaan itu. Jadi tidak berada di posisi tepat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dari awal. Betul, karena tadi saya bilang alasan kenapa Anda dan saya pernah lahir karena Sang Pencipta tahu jikalau engkau tidak pernah lahir, dunia akan kehilangan sesuatu yang sangat besar. Indonesia kehilangan sesuatu hal yang sangat besar. Nah, penemuan itu harusnya itu yang pertama kali kita lakukan. Itulah PR-nya ya bagi setiap kita untuk menemukan apa sih makna hidup masing-masing, tujuan dan jati diri masing-masing. Betul, dan itu nanti ada hubungannya dengan kepemimpinan yang sejati. Nah, ini menarik karena kita akan bahas di pekan yang akan depan mengenai kepemimpinan. Untuk menutup perbincangan kita yang singkat pada pagi hari ini, Pak Elo, ada sedikit kalimat motivasi untuk pemirsa Sapa Indonesia Pagi. Sangat. Kalau Anda ingin hidup dengan kualitas terbaik, ingin menjalani hidup dengan kualitas tertinggi, mulai dari discover yourself, temukan dirimu, dan penemuan yang pertama adalah tujuan hidup. Dan kalau Anda ingin menemukan tujuan hidup, ada 5 hal, tapi salah satunya kita udah bahas. Read the manual, baca buku manualnya sampai Anda ketemu jawabannya di sana. Kalau tidak ketemu di sana, baca buku manual yang lain sampai ketemu. Sampai ketemu ya. Dan itu baru satu dari tadi ada 5, 4 lagi masih disimpan. Jadi untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lengkap apa sebenarnya yang ingin dibahas mengenai 5 hal tadi, bisa mendengarkan Radio Smart FM ya. Betul. Setiap hari Senin pagi jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat, saya itu bicara, ada talk show di Radio Smart FM. Kalau di Jakarta 95,9 FM, tapi juga hadir di 21 kota yang lain, direlay juga oleh Radio Sonora, juga bagian dari Kompas Group, dan tentu saja Radio Smart FM. Setiap hari Senin pagi jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. 1 jam, pasti lebih banyak yang akan dibahas.